Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Baik, Bu. baik. Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah ya siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul ini meskipun melalui Zoom Meet secara virtual untuk melakukan layanan bimbingan klasikal. Dalam hal ini nanti tema atau layanan bimbingan klasikalnya adalah mengenai perencanaan karir. Berhubung kalian masih ini sudah kelas 12 sehingga saya kira layanan ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan bimbingan klasikal ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Silakan salah satu dari kalian dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita selesai. Oke, terima kasih. Ibu. Ya, hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Nah, kayaknya masih kurang Brigita sama kamu siapa ya? Brigita sama satunya Aurel ya? Aurel. Ya oke. Berarti tidak berangkat dua ya, Brigita sama Aurel. Lanjut ya. Jadi tujuan dari layanan tadi, layanan klasikal yang akan buat sampaikan nanti, ini mengenai perencanaan studi lanjut. Ini yang pertama adalah nanti kalian semua dapat mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan mendasar dalam studi lanjut. Lalu tujuan yang kedua adalah kalian semua nanti dapat menganalisa mengenai pilihan dalam studi lanjut. Dan tujuan yang ketiga atau terakhir adalah kalian dapat merencanakan studi lanjut dengan baik. Nah, itu tadi ketiga tujuan dalam layanan bimbingan klasikal perencanaan karir ini. Nah, minggu yang lalu kita juga sudah bertemu dalam Zoom Meet ya, dalam layanan bimbingan klasikal juga. Siapa yang masih ingat kemarin temanya apa, topiknya apa? Manajemen waktu, Bu. Ya, sip. Jadi kemarin adalah kita bertemu dalam manajemen waktu. Nah, sekarang sebelum Buati melanjutkan, kita akan bermain sejenak ya, merefreshkan. Karena ini sudah sangat siang, jadi kita bermain dulu, nanti silakan kalian mengikuti aturan permainan dalam layanan ini. Sebentar, akan saya tampilkan dulu. Jadi nanti yang pertama, tahap awalnya adalah kalian semua silakan dibuka Mozilla atau Chrome-nya. Kemudian yang kedua ini adalah dibuka kahoot.it. Yang ketiga selanjutnya adalah nanti memasukkan PIN. PIN-nya nanti akan saya kasih tahu. Terus yang terakhir adalah bermain. Jadi silakan nanti diisi atau diklik dari setiap pertanyaan dalam kahoot.it-nya ini tadi. Sudah kelihatan belum ya?
jawaban yang benar semua. Dela yang pertama, dia Ella, ya. Indi. Error. Next ya, yang kedua. Yang nomor pertama ada Lydia, Dela, Ella, Via, dan Mandy. Yang ketiga. Dela, Lydia, Ella, Via, Mandy. Yang keempat. Masih Dela lagi yang tercepat. Ya, Dela pemenangnya. Kedua Lydia. Oh, yang pertama Ella ya. Yang pertama Ella, yang kedua tadi Dela, yang ketiga adalah Lydia. Nah, itu tadi ya yang paling cepat. Pengen lagi, Bu. Sudah siap ya untuk ke materi? Siap. Oke. Nah, kita akan memasuki materi. Jadi ini berarti akan memutarkan sebuah video. Nanti silahkan dicermati dengan baik isi dari video ini seperti apa. Jadi nanti kalian bisa mengambil hikmah dari video yang akan buati putarkan ini. Atau gap year. Dan gue memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah padahal nggak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impiannya. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari snapgramnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara. Dan sekarang kalau kemana-mana, mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah, di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar,
walaupun rasanya gue mau nangis. Melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapat hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran, kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue, bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang pilihan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang nunda kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang menunda kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kamu yang kamu dapat sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu, di saat terpuruk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu. Siapa saja orang-orang yang terus mendukungmu. Dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekuranganmu, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, "Kami bangga padamu." Ya, sudah melihat videonya semua ya? Ya, dari video tadi coba diutarakan pendapat kalian setelah melihat video tadi. Apa yang bisa diambil? Pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan? Ya, pelajaran yang bisa didapatkan itu tentunya kita harus selalu bersyukur, Ibu. Jadi apapun apapun yang kita dapatin itu tuh kita selalu bersyukur aja. Karena tidak semua orang
seperti kita gitu, tidak semua orang sama dengan kita. Jadi kita apapun itu ya kita harus tetap mensyukuri. bersyukuri. Ya, selalu bersyukur. Terus mengenai plan karirnya bagaimana tadi? Jadi dari tayangan video tadi itu kan ada orang yang pending. Dia tidak kuliah dulu, tidak studi lanjut dulu. Terus dari situ mungkin kamu bisa membayangkan jika di posisi dia itu kamu seperti apa? Mungkin sama kayak dia, mungkin berpikir dulu, tetap punya plan untuk studi lanjut karena hal itu sangat penting karena kaitannya dengan pekerjaan ke tahap selanjutnya. Atau mungkin ya sudah nanti tetap kerja aja. Ini dulu. Nah, berkaitan dengan perencanaan karir atau perencanaan studi lanjut, ini kaitannya nanti setelah lulus SMA, setelah lulus sekolah, ini kamu mau kemana? Ini ada beberapa jalan, beberapa pilihan, beberapa alternatif ya. Kalau saya pengennya kuliah, Bu. Kuliah. Studi lanjut ya, berarti ya. Iya. Jadi ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, merit, nikah. Siapa yang mau? Mendy. Ya. Jadi ini menikah ini juga plan ya, juga perencanaan karir. Menikah, merit. Yang kedua adalah kuliah, studi lanjut. Terus kerja atau berusaha mencari uang sendiri. Terus ada lagi pengangguran. Nah, ketika ada pilihan seperti ini, otomatis kalau menikah pertanyaannya adalah dengan siapa? Nah, kalau kuliah ini kaitannya apa yang akan diambil, di mana? Nah, kalau bekerja, skill apa yang sudah kamu punyai? Kalau pengangguran, mau ngapain? Nah, beberapa pertanyaan ini akan muncul ketika nantinya kamu sudah atau waktunya mendekati kelulusan. Setelah lulus SMA ini mau kemana? Kemana dan di mana? Nah, saya yakin mungkin semuanya sudah mempunyai perencanaan studi lanjut tadi karena kalian semua sudah sebagian besar sudah bilang mau melanjutkan, mau kuliah. Karena memang pada dasarnya anak SMA ini adalah orientasinya adalah melanjutkan. Beda lagi kalau anak SMK. Anak SMK adalah sudah dibekali dengan skill, sudah dibekali dengan keterampilan, mereka akan siap untuk bekerja. Nah, terkait dengan studi lanjut, melanjutkan, nah ini ada beberapa kebingungan ya, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Sebagian besar mungkin masih bingung. Bingungnya di mana? Banyak sekali yang menjadi sumber atau hal yang kurang jelas. Misalnya terlalu banyak pilihan, mau ke sini, melanjutkan kemana. Nah ini kamu juga bingung. Terus minatnya di mana? Apa kata orang tua atau mungkin orang tua, yang namanya orang tua ini kan kadang menginginkan anaknya melanjutkan profesinya. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang mungkin tidak ingin juga. Jadi berbeda-beda setiap orang tua. Lalu jurusannya, ketika kamu nanti studi lanjut, ini jurusan apa yang akan kamu ambil? Lalu terkait dengan jurusan juga kemampuannya bagaimana? Nilai-nilainya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Kemudian ada lagi perguruan tingginya. Apakah itu negeri atau swasta? Nah, ini juga ada pertimbangannya masing-masing. Nah,
siapa yang masih bingung nantinya ketika mau kuliah atau melanjutkan, ini mau ambil apa atau di mana, atau belum tahu sama sekali? Adakah yang masih bingung? Atau sudah mempunyai apa? Gambaran nantinya mau kemana? Gambarannya jelas. Mungkin tadi Lydia ya, Lydia sudah ada yang ingin dituju, sudah mantep di situ, misalnya. Yang lainnya, Dila, mana kalau Dila? Maunya kalau universitas mantap di UNS, mau lanjut ke UNS. Cuma jurusannya masih ragu gitu, Bu. Jurusannya masih ragu, oke. L? Kalau saya mau lanjut di UKSW ambil jurusan psikologi. Psikologi. Mandy? Masih galau? Kalau saya di Unair ambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Via? Kalau saya nggak tahu mau kemana, jurusan apa. Iya, masih bingung ya. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi di antara kalian sudah ada yang tahu dengan pasti dan juga ada yang belum tahu mau kemana dan di mananya. Kita lanjutkan dulu. Nah, hal-hal penting terkait dengan perencanaan studi lanjut. Ini yang pertama adalah status dan akreditasi perguruan tinggi. Ya, jadi kamu harus tahu status perguruan tinggi yang akan kamu tuju itu statusnya apa dan juga akreditasinya apa. Nah, status perguruan tinggi ini kalau dilihat dari statusnya ini ada PTN dan PTS. Jadi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Bedanya di mana perguruan tinggi negeri sama swasta? Iya. Bedanya? Iya. Biayanya bagaimana? Masih berpikiran kalau kalau di perguruan tinggi negeri biayanya lebih murah dibandingkan yang swasta? Iya. Ya, oke. Enggak juga, Bu. Gimana? Enggak juga, karena Ya, di enggak swasta, juga. di perguruan tinggi negeri, kalau di luar kota pun juga bakal mahal karena biaya hidupnya. Ya, jadi memang pertimbangan ini memang selalu mendasar ya. Jadi kalau misalnya tadi sekarang sebenarnya untuk masalah biaya pendidikan ini sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Jadi kecuali kalau memang yang mendapatkan beasiswa atau bidik misi atau bantuan-bantuan yang lain ini memang akan sangat berbeda. Di negeri itu ada, di swasta juga biasanya juga ada. Jadi kalau dilihat dari statusnya, ini perguruan tingginya ada dua, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Lalu yang membedakannya adalah kalau perguruan tinggi negeri ini adalah dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional ataupun departemen yang lain. Kemudian kalau perguruan tinggi swasta, ini adalah departemen yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Jadi ini pengelolanya, pelaksana pendidikannya. Lain halnya kalau perguruan tinggi, baik itu swasta, biasanya memang pembiayaannya ini adalah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan. Tapi kalau perguruan tinggi negeri ini biasanya disupport oleh pemerintah. Terus kemudian hal-hal penting perencanaan studi lanjut yang kedua adalah mengenai jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Jalur, jadi bagaimana masuk perguruan tinggi tersebut. Ini
ada mungkin beberapa jalur. Nah, jalur apa yang sudah kamu tahu untuk masuk ke perguruan tinggi? Baik itu negeri ataupun swasta. Ada yang sudah tahu? Sudah punya jalur? Kalau negeri tahu, tapi swasta nggak tahu. Kalau negeri Ya, tahu. saya nggak tahu, Bu. Kalau negeri pakai apa? SBMPTN, Jalur mandiri. NMPTN, dan Mandiri. SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri ya. Jadi Ujian ada mandiri. 3 jalur itu. Kalau swasta? Sama ya. Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, jadi mengenai jalurnya, ini biasanya setiap perguruan tinggi ini mempunyai jalur masing-masing dan namanya juga sesuai dengan kebijakan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya tadi ada 2 jalur perguruan tinggi di Indonesia secara global ya. Jadi yang pertama adalah jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik ini biasanya disebut dengan jenjang S1. Ini kata S1 ini sudah familiar semuanya. S1. S1 apa saja? Banyak macamnya. Ini kalau S1 ini lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Jadi jalur akademik tadi S1. Ini lebih menekankan pada ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Kemudian setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa akan berhak mendapatkan gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau S1, kemudian kalau jenjang yang lebih tinggi berarti apa? S2. S2, tepat sekali. Jadi S2. Nah, sedangkan tadi jalur pendidikan akademik ini adalah melanjutkan biasanya diselenggarakan dari universitas juga bisa, terus institut juga bisa, dan sekolah tinggi. Jalur profesional ini disebut juga dengan jenjang diploma, ya. Diploma ada berapa? 3. Ya, diploma 1, Diploma 1, diploma 2, diploma 3. Ya. Jadi jalur profesional tadi adalah jalur sering disebut dengan diploma atau jenjang diploma. Ini lebih menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Jadi mahasiswa ini diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja secara aplikasi serta aplikasi ilmu dan juga teknologi. Ini pengembangan juga. Nah, secara umum perguruan tinggi di Indonesia ini dibedakan menjadi 5 bentuknya. Apa saja bentuk perguruan tinggi? Bentuk perguruan tinggi ada 5. Yang pertama, buat yakin kamu sudah sering mendengar ya, karena mungkin itu mungkin dalam keluarga atau dalam pergaulan dengan teman atau mungkin saudara, ini sudah mungkin sering sekali menyebut ada yang namanya universitas. Terus ada lagi yang namanya institut. Terus kedinasan. Terus yang lain? Yang lain? Politeknis, politek. Polines. Politeknis. Polines. Politeknik. Polines itu nama ya, No? Polines nama. Ya. Terus politeknik, terus tadi akademi. Jadi diingat-ingat ya. Jadi perguruan tinggi yang bentuk perguruan tinggi
yang ada di Indonesia ini ada 5 bentuknya. Yang pertama universitas, kedua institut, ketiga sekolah tinggi, keempat akademik, terus yang kelima adalah politeknik. Ini adalah 5 bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sistem penerimaan mahasiswanya. Ya, bagaimana sistem penerimaan mahasiswanya. Nah, biasanya di setiap perguruan tinggi ini ada penerimaan tes dan non-tes, ya. Ini sesuai dengan kebijakan masing-masing. Kemudian tadi siapa yang menyebutkan kedinasan tadi? Tadi siapa yang menyebutkan kedinasan? Via? Saya. Lydia. Nah, sebenarnya gini loh. Kedinasan itu berbeda dari 5 bentuk perguruan tinggi negeri ini karena kedinasan berdiri sendiri, ya. Jadi di Indonesia itu sekolah kedinasan itu sekitar mungkin 25-26 sekolah kedinasan. Ini macam-macam, ya. Jadi tadi misalnya sekolah kedinasan ini dengan gambarannya apa kamu mengenai sekolah kedinasan? Sekolahnya tidak bayar, tapi Sekolahnya tidak bayar tapi bayar. tapi dibayar. Ya. Oke, sekolahnya tidak bayar tapi dapat bayaran, gajian gitu ya. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini merupakan perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional, yang mana umumnya lulusan dari perguruan tinggi kedinasan ini nanti terkait dengan departemen yang bersangkutan, ya. Jadi sehingga begitu lulus nanti juga bisa langsung bekerja. Jadi sudah tidak mencari-cari lagi. Nah, ini tadi hal-hal penting terkait dengan perencanaan studi lanjut. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, dari sini coba disimpulkan ya. Dari layak bimbingan klasikal pada siang hari ini, coba kalian simpulkan tadi yang Bu Atik sampaikan apa saja. Cara-cara masuk ke perguruan tinggi. Cara-cara masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana? Melalui tes dan non-tes. Tes dan non-tes, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya tadi mengenai perencanaan studi lanjut ya? Oke. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan mengisi LKPD dan evaluasi dari layanan bimbingan klasikal ini pada link yang sudah Buati share di chat Zoom ini ya. Nanti silakan diisi setelah selesai berakhirnya layanan bimbingan klasikal ini. Terus yang selanjutnya, sebelum kita akhiri layanan bimbingan klasikal ini, marilah kita berdoa bersama-sama karena kita telah diberikan kelancaran selama layanan bimbingan klasikal ini. Bisa dipimpin berdoa, Mandy atau yang lain, silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan dalam layanan bimbingan klasikal. Nantinya masih seputar tentang karir. Ini kita akan mempelajari mengenai karir lebih lanjut dan kita akan membahas mengenai strategi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Oke.